Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-temanku sekalian, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada saudari Hima Eka Ramadhani, yang kedua ada saudari Ulfi Indasari, dan yang ketiga ada saudari Novianti. Baiklah, lewat video ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul tentang observasi pembiasaan sikap positif pada kegiatan pembelajaran. Baiklah, temanku sekalian, materi yang pertama yakni pengertian tentang observasi, pembiasaan, dan sikap positif. Apa sih yang dimaksud dengan observasi? Pengertian observasi secara umum adalah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di lingkungan. Sedangkan pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Pembiasaan ini meliputi aspek perkembangan moral, nilai-nilai agama, akhlak, pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. Sikap positif juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga sikap positif ini dapat tercermin dari tindakan disiplin, bekerja keras, ulet, jujur, rela berkorban, hemat, dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya, B. Langkah-langkah dalam pembiasaan. Ada 4 langkah-langkah dalam pembiasaan. Yang pertama, pembiasaan hendaknya dimulai sejak awal sebelum terlambat. Artinya, pembiasaan harus segera dilaksanakan sebelum anak mempunyai kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, pembiasaan itu hendaknya dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang, dijalankan secara teratur, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang otomatis atau menjadi bagian dari karakter anak. Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, konsisten, dan tegas. Yang ketiga, jangan memberi kesempatan kepada anak untuk melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pembiasaan yang pada mulanya hanya bersifat mekanistik, akan tetapi pendidikan harus mengupayakan dan mendorong peserta didik untuk melakukan pembiasaan berdasarkan kata hati atau kesadaran peserta didik sendiri. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Hima Eka Ramadhani, dipersilahkan. C. Pengaruh pendidikan karakter pada jiwa anak. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan.
Berikut beberapa pengaruh pendidikan karakter pada jiwa anak. Yang pertama, menyeimbangkan kemampuan kognitif pada anak. Kemampuan kognitif tanpa pendidikan karakter yang kuat akan menghasilkan pribadi yang mudah dihasut, sehingga akan menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, membangun kepekaan anak terhadap lingkungan sekitar. Di dalam pendidikan, mereka diajarkan nilai religius yang menguraikan kebaikan agar remaja tumbuh sebagai manusia yang peka terhadap lingkungan sosial. Yang ketiga, membentuk anak menjadi berprestasi. Dalam pendidikan karakter itu, mereka diajarkan juga nilai suka bekerja keras, kreatif, mandiri, dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi yang dapat menjadikan remaja sebagai orang yang berprestasi. Yang keempat, membuat emosi menjadi stabil. Anak yang memiliki karakter kuat akan tumbuh sebagai remaja yang unggul dan dibanggakan karena sehat secara fisik, stabil dalam emosi, dan intelektualnya yang berkembang baik. Yang kelima, membentuk rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini dapat membuat anak dapat menghadapi masalah dengan baik. Yang keenam, membangun kemampuan untuk bergaul. Dalam pendidikan karakter, seorang anak akan diberikan kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Dengan kemampuan tersebut, mereka mampu dalam menjalin hubungan sosial dengan siapa saja. Yang ketujuh, membentuk sifat berempati. Kemampuan berempati sangat perlu dimiliki oleh seorang pelajar atau remaja agar memiliki kedekatan terhadap orang lain. Kedekatan tersebut terjalin karena adanya sikap tenggang rasa, ringan dalam memberikan bantuan terhadap orang lain, dan saling membantu antar sesama. Kedelapan, membentuk kemampuan berkomunikasi. Manusia termasuk makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi digunakan untuk menjalin kedekatan dengan orang lain dan untuk berinteraksi secara baik dengan orang lain. Yang kesembilan, membentuk anak yang memiliki keunggulan. Remaja yang memiliki karakter kuat akan tumbuh sebagai remaja yang unggul dan dibanggakan karena sehat secara fisik, stabil dalam emosi, dan intelektual. Yang ke-10, membangun jiwa yang penuh tanggung jawab. Pentingnya pendidikan karakter bermanfaat untuk menghasilkan pribadi yang tidak mengabaikan nilai sosial, seperti toleransi, tanggung jawab, dan yang lainnya, sehingga terciptalah pribadi yang berkarakter unggul. Ke-11, memiliki kecerdasan emosional. Dalam pendidikan karakter, seorang akan memiliki kecerdasan emosi. Dengan memiliki kecerdasan emosi, seorang anak akan dapat menyongsong masa depan. Dengan pendidikan karakter, seorang akan mampu menghadapi segala macam tantangan yang dihadapinya. Yang ke-12, membangun jiwa anak menjadi religius. Pendidikan karakter yang diberikan salah satunya adalah tentang keagamaan. Dengan pembelajaran tentang agama, bagaimana menjadi manusia yang baik di mata Tuhan atau manusia, anak akan mengetahui bagaimana untuk menjadi seorang yang cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi sosok yang religius dengan jiwa dan sikap yang teladan dan tenang. Karakter menjadi sebuah tameng untuk menangkis berbagai pengaruh negatif dari era globalisasi saat ini. Pendidikan berbasis karakter adalah salah satu cara yang dilakukan untuk membangun manusia-manusia yang berkarakter kuat dan jiwa serta mental yang kuat agar bisa menjadi generasi emas bagi Indonesia. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Novianti, dipersilahkan. Selanjutnya, yang D, cara mengajarkan sikap positif dan empati pada siswa selama pandemi COVID-19. Menjaga sikap positif dan empati merupakan kunci agar kita tidak terlalu larut dalam nuansa negatif yang timbul akibat pandemi ini. Sikap positif dapat membantu menjaga kesehatan mental kita dan orang-orang di sekitar. Sementara itu, sikap empati dapat membantu kita mampu merasakan emosi orang lain. Kita dapat membayangkan apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Sebagai guru, penting untuk terus menjaga perilaku positif dan empati kepada siswa, terutama di masa sulit seperti ini.
UNICEF telah merangkum beberapa hal yang perlu diperhatikan guru saat mengajarkan dan mempraktikkan sikap positif dan empati kepada siswa. Di antaranya sebagai pertama, beri apresiasi di setiap pencapaian siswa. Selama belajar di rumah, guru tentu tidak lupa untuk selalu memberi tugas guna menambah pemahaman siswa terhadap materi. Yang kedua, ajarkan cara penyampaian yang baik dan benar. Ketika guru meminta atau melarang siswa untuk melakukan sesuatu, hindari penggunaan kata-kata yang bersifat negatif seperti jangan atau tidak boleh. Gunakanlah kalimat yang positif sebagai penggantinya. Yang ketiga, terapkan disiplin positif pada siswa. Disiplin positif merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk membangun nilai kedisiplinan pada siswa tanpa kekerasan dan ancaman. Siswa diajarkan untuk bertanggung jawab dan memahami konsekuensi atau akibat dari setiap perbuatan yang mereka lakukan. Yang selanjutnya, bangun sikap saling tolong-menolong. Sikap saling tolong-menolong tidak dapat muncul begitu saja, melainkan harus dibangun dengan cara mengajarkan dan mempraktekannya di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengajarkan pada setiap siswa. Banyak cara yang bisa Anda lakukan, misalnya dengan gotong royong, membersihkan kelas atau lingkungan sekolah. Kesimpulan, pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Pembiasaan ini meliputi aspek perkembangan moral, nilai-nilai agama, akhlak, pengembangan sosio-emosional, dan kemandirian. Pembiasaan positif yang sejak dini sangat memberikan pengaruh positif pula pada masa yang akan datang. Tujuan diadakannya pembiasaan di sekolah adalah untuk melatih serta membiasakan peserta didik konsisten dengan sebuah tujuan, sehingga benar-benar tentram pada diri anak dan akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan di kemudian hari. Sedangkan sikap positif dapat diartikan sebagai sikap yang baik dalam menanggapi sesuatu. Sikap positif juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma di dalam kehidupan masyarakat. Sikap positif ini dapat tercermin dari tindakan disiplin, bekerja keras, ulet jujur, rela berkorban, hemat, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Demikian tadi presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.